Kita lanjutkan sekarang untuk pemaparan penyelesaian tugas oleh Bapak Haryanto. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih dari moderator Bu Putri, Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Silakan ditulis Bapak Ibu di kolom chat. Semoga masih dalam keadaan semangat ya. Mungkin lupa ya Bu Putri, tadi belum copy break ya. Ya mungkin tidak ada copy break tadi, langsung lanjutnya ya. Bapak Ibu bisa santai ya, jangan sambil minum Bapak Ibu. Ya, silahkan. Bapak Ibu yang on kamera saya ucapkan terima kasih, yang di Zoom, yang di YouTube itu tentunya juga bisa semangat ya, walaupun belum bisa kita nobar ya, nonton bareng dalam artian teman-teman yang di Zoom. Nah, jadi Bapak Ibu, itu selingan saya berharap guru-guru kami ini semuanya tetap semangat, janganlah menjadi suatu ketakutan ketika mengikuti workshop yang berbasis online. Tentu kami selaku organisasi PGRI akan berusaha memberikan suatu hal yang terbaik sesuai dengan harapan dari Bapak Ketua PGRI Bali dan Ketua PGRI Badung. Jadi salah satunya sinergitas yang dirancang dengan komponen stakeholder, salah satunya Duta Rumah Belajar yang memang notabene merupakan perpanjangan pusat untuk mensosialisasikan produk-produk pemerintah khususnya di bidang teknologi. Nah, kami di bawah naungan Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan kami perlu diketahui Duta Rumah Belajar sudah dibentuk sejak 2017 dan sekarang pun sampai 2020 itu sudah ada, dan 2021 ini masih proses akan ada calon yang diseleksi. Astungkaro Bapak Ibu lah yang mengikuti ini yang bisa nanti menjadi bagian dari perubahan agen-agen kemajuan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, ini luar biasa saya lihat masih di kolom chat tetap semangat. Nah, jadi yang izin share screen Bu Putri ya. Silakan Pak. Bapak Ibu mohon izin sebelum saya ke teknis, tentunya saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil gabung di Classroom. Itu tentunya salah satu proses kita belajar gimana kita memanfaatkan email itu dengan maksimal. Nah, ini salah satunya sudah 862 Bapak Ibu di kelas A, luar biasa ya, saya acungkan jempol. Begitu pula di kelas B, kita lihat Bapak Ibu ternyata semua Bapak Ibu terbiasa akhirnya. Suatu perubahan yang awalnya Bapak Ibu biasa menggunakan Google Classroom yang tersebar, tentu itu semua orang akan bisa bergabung Bapak Ibu. Nah, salah satunya kami dan saya sendiri berusaha ingin mencoba menggunakan sesuatu hal yang baru, tapi kami tetap akan mengakomodir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut, seperti yang saya sampaikan bahwa kami selaku panitia dan selaku narasumber akan memberikan yang terbaik. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ketahui, ternyata 846 luar biasa antusiasme Bapak Ibu, dan kelas C yang terakhir ini sudah bergabung. Dari data ini sudah luar biasa ya, jadi guru-guru kami sudah semakin memahami teknik dalam bergabung dalam Classroom. Jadi saya izinkan ya, mohon izin mungkin suara di siapa yang masuk ya, Pak Sumer. Nah, saya on kan ya nih, ya mic-nya udah. Nah, ini Bapak Ibu ternyata sudah hampir 900-an yang bergabung setiap grup Bapak Ibu. Jadi applause untuk Bapak Ibu semua, tetap semangat bahwa semua proses itu bisa Bapak Ibu lalui dengan baik, asalkan Bapak Ibu pelan-pelan literasi Bapak Ibu. Itu yang saya tekankan, karena kita kenapa lagi digenjotkan literasinya, karena Bapak Ibu informasi yang sudah diberikan sebelumnya itu Bapak Ibu mungkin terlewati. Yang kedua, Bapak Ibu juga perlu bagi yang di Classroom tentu informasi itu kami sudah sampaikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang satu sekolah berbanyak bareng, dan Bapak Ibu yang sudah mendapat informasi ini janganlah sungkan-sungkan menyebarkan di grup sekolahnya masing-masing, sehingga informasi yang diharapkan bersama-sama mengetahui di sekolahnya masing-masing itu tentunya lebih cepat tersampaikan. Jadi tiang rasa tidak ada lagi persaingan, makanya di pemerintah pusat tidak akan membuat lomba-lomba juara lagi, melainkan apresiasi-apresiasi untuk guru. Ya, maka dari itu Bapak Ibu mari bersama-sama berkolaborasi, memastikan diri Bapak Ibu itu sekolahnya maju bersama, sukses bersama, tentu PGRI yang akan menggandeng Bapak Ibu.
Nah, di sini saya akan menyampaikan secara teknis utuh ya. Jadi mohon izin di layar ini dengan pertimbangan supaya Bapak Ibu bisa maksimal, tentu kami tetap mengapresiasi proses yang Bapak Ibu lakukan. Seperti yang kami sampaikan di awal, Bapak Ibu, tentunya kriteria penugasan dan kelulusan kami sudah rancang dengan maksimal, dengan harapan kegiatan hari ini benar-benar bisa maksimal Bapak Ibu dapatkan. Walaupun Bapak Ibu itu tidak semuanya mengerjakan, makanya kami sudah sesuaikan dengan informasi kemarin, 50% Bapak Ibu bisa menuntaskan tugas yang akan ada. Walaupun kelihatannya tugasnya ada 1-9, tapi Bapak Ibu nggak usah takut. Jadi kami akan tetap mengapresiasi sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin bahwa 50% dari tugas tersebut Bapak Ibu cukup kalau memang ingin mencari minimalnya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menuntaskan semua, itu alangkah bagusnya Bapak Ibu. Karena nanti kami akan merekap tugas Bapak Ibu siapa yang sudah 50% atau lebih itu akan terchecklist ya, akan ada seperti daftar hadir Bapak Ibu itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut, makanya kami sebenarnya 50% ini mengakomodir guru-guru senior kami yang sifatnya mungkin minimal bisa mengikuti dan kami apresiasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan berpikir semua itu tugasnya berat, tapi dengan jumlah 2.807 ini saya berharap bisa lulus semuanya kalau bisa Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ya inilah usaha Bapak Ibu. Di mana kehadiran ini ada 4 kali kehadiran Bapak Ibu. Jadi mestinya Bapak Ibu sudah mulai pelan-pelan literasi dengan nomor urutnya, jangan sampai salah karena sistem yang akan merekap otomatis. Kalau Bapak Ibu masih salah nomor urut, maka Bapak Ibu akan bisa mengulang kembali mengisi daftar hadir itu dalam 1 hari. Jangan Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya baru besok, walaupun tanggalnya masih tanggal hari ini. Misalnya tanggal sekarang tanggal 25 Bapak Ibu. Besok itu masih daftar hadirnya 25. Kalau Bapak Ibu isi, seperti tadi saya lihat Bapak Ibu isi, itu tidak akan pernah masuk ke tanggal hari ini. Maka dari itu, itulah sistem namanya Bapak Ibu. Kami berusaha merancang kenapa kami memberikan Bapak Ibu 24 jam untuk mengabsen. Nih, jadi silakan Bapak Ibu mengabsennya nanti sampai malam, itu akan masih berlaku. Minimal absennya jangan sampai tidak ada. Nah, ini minimal 3 kali absen Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah akan bisa menuju mendapat sertifikat 32JP. Nah, tugas 1 Bapak Ibu sudah lalui, di mana tolong ikuti alurnya Bapak Ibu, dan kami sudah berikan panduannya, mohon sangat ikuti panduan dan alurnya, sehingga Bapak Ibu tidak tersesat. Nah, ada screenshot, sekolahnya seperti mengelola Google Drive, itu screenshot, upload, dan laporkan di POM. Nah, itu. Begitu pula tugas 2 sudah Bapak Ibu lakukan, upload, publikasi, dan laporkan di POM. Nah, jadi Bapak Ibu memang ternyata kasus tadi bahwa terjadinya perpindahan slide. Makanya sudah kami klarifikasi supaya Bapak Ibu tidak merasa resah. Poinnya ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu isi ya tentu upload di tempat Google Drive yang kami sudah siapkan. Berikutnya publikasi Bapak Ibu. Marilah karya Bapak Ibu rame-rame upload di media sosial untuk bersama-sama mengkampanyekan bahwa kegiatan-kegiatan selama ini guru pun juga aktif melakukan proses menambah ilmu Bapak Ibu, tidak hanya siswa aja. Dan terakhir laporkan di POM. Nah, berikutnya survei juga sama, link POM-nya diminta Bapak Ibu. Nih, jadi mohon sama-sama lebih teliti membaca panduan bahwa kami sudah berikan tutorial Bapak Ibu menulis link POM-nya, link singkatnya. Begitu pula Bapak Ibu lapor di POM. Nah, berikutnya tugas 4 sampai tugas 9 akan menanti Bapak Ibu. Jadi tenang saja, kami akan bantu membuatkan tutorialnya dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mangadi. Asalkan Bapak Ibu mengikuti alur dari penjelasan Pak Mangadi, nanti tinggal lebih cepat Bapak Ibu mengerjakan tugas. Nah, di sini tugas 4-nya nanti akan melakukan Pikon menggunakan Google Meet sebagai penyelenggara. Jadi berharap Bapak Ibu bisa melakukan ini, walaupun sudah terbiasa, kami hanya minta screenshot-nya ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu udah punya, mungkin nggak usah lagi membuat meeting, boleh meeting yang sebelumnya dikumpulkan, asalkan Bapak Ibu yang sebagai penyelenggara. Nanti dibuktikan dengan bukti screenshot, plus di-upload tempat yang kami akan siapkan dan laporkan di Google Form yang kami siapkan. Nah, berikutnya tugas 5, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mangadi tadi, gimana cara mengelola email di Gmail. Jadi
Bapak Ibu akan sama, buktikan screenshot tadi Bapak Ibu sudah melakukan ganti tema, melakukan kategori, membuat label. Nah, itu aja poinnya Bapak Ibu, screenshot, upload, dan laporkan di POM. Nanti tempat uploadnya akan kami siapkan. Berikutnya tugas 6, nah ini classroom Bapak Ibu, ini mestinya guru-guru yang sudah bergabung di classroom pelatihan dan classroom yang Bapak Ibu buat sendiri. Nah, jadi ini Bapak Ibu minimal membuat classroom yang memang Bapak Ibu sudah sama siswa Bapak Ibu, atau classroom Bapak Ibu udah punya dengan siswa, itu aja di screenshot bagian bukti, bagian depan, dan bagian tugas kelasnya. Jadi Bapak Ibu silakan jadikan satu, entah itu editing foto ya, itu kan bisa Bapak Ibu jadikan satu lembar, itu bagian depannya Bapak Ibu sama bagian tugas kelas di belakangnya. Jadi boleh memakai classroom yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi saya yakini kita tidak usah buat lagi, tugasnya sudah gampang Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu screenshot, upload di tempat yang kami akan siapkan, laporkan di POM juga. Nah, berikutnya ada tugas 7. Nah, tugas 7 inilah saya harapkan tadi Bapak Ibu menggunakan classroom pelatihan tadi. Saya maunya rencananya membuat salin setiap peserta itu akan mendapatkan Google Doc dari salinan masing-masing. Nah, itu rencananya, tapi kami akan lihat siapa guru-guru yang belum bergabung dari checklist Google Sheet nanti. Nah, sehingga nanti yang merasa belum mendapatkan checklist Google Sheet yang belum bergabung di Classroom, nanti kami akan usahakan Bapak Ibu bisa mendapat form ini. Tapi kami yakini Bapak Ibu yang belum bergabung akan bisa bergabung ke Classroom yang kita buat. Jadi di sana akan saya buatkan Google Doc supaya setiap Bapak Ibu punya salinan. Jadi Bapak Ibu laporkan di form juga. Nah, terakhir ada tugas 8, yaitu rumah belajar yang dijelaskan oleh Pak Mangadi. Minimal Bapak Ibu nanti mengeksplor rumah belajar, dan silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal rumah belajar lewat HP, silakan. Kalau memang belum, silakan. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada penugasan mengeksplor rumah belajar, fitur-fitur mana yang Bapak Ibu sudah pelajari. Jadi akan ada mengeksplor ya, silakan dieksplor dengan mandiri. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil login, dipersilahkan. Walaupun tidak login pun tidak apa, yang penting Bapak Ibu mengeksplor rumah belajar tersebut. Nanti akan ada bukti upload, publikasi, dan laporkan di POM. Nah, terakhir tugas 9 ini hanya mengisi di laporan POM Bapak Ibu. Ya, ini merupakan penutupan, yaitu mengisi laporan ke pusat. Nanti kami akan bagikan di Classroom, laporan ke pusat, sesuai dengan panduan kami akan pandu nanti, dan panitia juga akan meminta evaluasi dari pelatihan ini. Nah, jadi untuk mendapat sertifikat 32 JP, minimal absen 3 kali, minimal 50% penyelesaian tugas. Nah, 50% dari 9 tugas ini wajib 7, 8, 9 ini Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu hanya ingin 50% saja, jadi 3 ini wajib, ditambah lagi yang tugas 1 sampai tugas 6 ini boleh pilih 2. Kalau Bapak Ibu ingin mengejar minimal saja, silahkan. Nih, jadi kalau Bapak Ibu ingin minimal mengejar 5 saja, maaf minimal ya benar 5, itu jadi Bapak Ibu memang udah tetap dapat 32%, tapi tentunya kami akan menjadi sebuah evaluasi pelatihan ini berapa besar guru-guru bisa menuntaskan semua tugas sampai 10%, sehingga nanti akan ada apresiasi pemberian penghargaan, baik itu berupa kartu e-money ataupun piagam khusus mungkin kalau memang dedikasi Bapak Ibu dianggap menjadi guru yang perlu diapresiasi. Makanya dari program PGRI Bali dan PGRI Badung itu akan melakukan suatu terobosan berupa pemberian apresiasi kepada guru-guru yang aktif mengikuti pelatihan PGRI yang selalu diselenggarakan, baik itu PGRI Bali, Badung, ataupun pusat. Nah, terakhir kami juga menghargai senior-senior kami kalau memang tidak bisa maksimal menyelesaikan tugas, minimal hadir 2 kali, dan Bapak Ibu kelas tugas 8 dan tugas 9 saja dikerjakan, yaitu mengisi link angket laporan ini sama mengeksplor rumah belajar, kami sudah menghargai sebagai sertifikat partisipasi tanpa isi 32 JP. Jadi silahkan dipilih. Jadi Bapak Ibu jangan menjadi ketakutan dalam mengikuti pelatihan ini, tapi kami gimana mengakomodir semua kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu tetap kami cover dengan tujuan tetap memenuhi
rasa tanggung jawab kami dan rasa tanggung jawab Bapak Ibu juga selaku peserta. Nah, jadi itulah salah satu bonus yang diberikan oleh PGRI. Intinya ilmu itu yang penting, bukan sebuah piagam saja, tapi piagam itu sebagai apresiasi keberuntungan apabila Bapak Ibu sudah mengikuti dengan baik dan mengikuti literasi ini dengan baik. Nih, jadi mohon maaf saya mungkin tidak bisa membalas satu-satu chat-chat yang masuk. Jadi silakan nanti diskusikan kalau ada pertanyaan, kita ada sesi berdiskusi sehingga nanti lebih efektif penugasannya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa besok itu kita sudah mulai mandiri, tidak ada lagi pikon Bapak Ibu, dalam artian pikon pemberian materi ini. Makanya kami memberikan Bapak Ibu dengan mandiri mengerjakan tugas itu tanpa adanya pikon. Silakan Bapak Ibu bisa kami berikan waktu sampai hari Minggu. Walaupun besok itu ada penutupan. Nah, besok dari Pak Ketua ingin menginginkan adanya penutupan secara online. Nah, jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa bergabung pada jam 11.30 WITA untuk mengikuti sesi penutupan saja. Sehingga nanti akan ada apresiasi atau ada door prize nanti kita tunggu kejutan pada saat penutupan besok Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Itulah penjelasan teknis dari kami dan kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami silahkan ditanyakan dan mohon data-data ini, ya ini lagi satu Bapak Ibu penting sekali, mohon saya lihat Bapak Ibu di satu sekolah itu banyak loh, saya lihat bahwa Bapak Ibu mengikuti ini sebenarnya harapan kami ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi, saling mengingatkan temannya di samping ini. Ini Bapak Ibu saya lihat satu sekolah sama loh. Kalau bisa Bapak Ibu ayo pacu teman-temannya di sekolah satu grup itu yang ikut ajaklah. Nah, seperti ini luar biasa nih dari Kusuma Budaya luar biasa sekali. Semangat dalam satu sekolahnya saling mensupport. Nah, jadi Bapak Ibu satu sekolah yang lain, ayo bersama-sama berkolaborasi gimana satu sekolahnya itu semua tuntas Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya karena panitia tidak bisa mengakomodir semua keinginan Bapak Ibu, mohon dibantu rekan-rekan di sekolahnya bersama-sama. Nah, untuk datanya ini mohon isikanlah sesuai dengan apa yang kami arahkan di video. Kalau memang sudah benar tetap diketik juga, jangan dikosongkan Bapak Ibu. Jadi mohon ditonton panduan kami sehingga benar-benar Bapak Ibu bisa literasi memahami informasi apa yang kami sampaikan. Mungkin demikian Bapak Ibu, tetap semangat, kami pun semangat kalau melihat semangat Bapak Ibu masih berkobar untuk selalu menuntut ilmu sepanjang ayat. Demikian Bu Putri penjelasan dari Tiang, kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Bisa bertanya Ibu? Oh Niki mau bertanya langsung mungkin Bapak lagi. Siapa Bapak? Wayan nih. Wayan. Langsung terima kasih Bu. Putri sama Pak Ariantare. Langsung aja singkat pertanyaannya untuk tugasnya ini Pak. Kan ada untuk kolaborasi Google Slide-nya itu. Di sini kan ada nomor urut 2001 sampai 2500 ada petunjuk. Silakan isi data sesuai dengan nomor urut masing-masing. Berarti kita harus ngisi di slide kan banyak itu Pak. Ada kopian banyak. Kalau misalnya 2001 sampai 2500 kalau tiang itu ada di 452 berarti tiang harus isi folder yang 452 seperti itu maksudnya Pak Ariandari? Apa bebas? Baik, terima kasih Bapak. Saya jelaskan kembali pertanyaan Bapak. Tadi kami sudah klarifikasi, bukan klarifikasi sih istilahnya, melihat masukan dari teman-teman karena adanya suatu kasus pengubahan slide dan pengubahan tempat-tempat menaruhnya. Nah, jadi kami membuatlah tutorial supaya Bapak bisa mengisi slide-nya sesuai dengan nomor urut, ya benar. Tapi karena kasus, saya lihat makanya saya sudah sampaikan di Classroom dan Telegram bahwa Bapak Ibu boleh mengisi di tempat yang kosong. Nah, ya, isikanlah di tempat yang kosong. Setelah itu Bapak Ibu yang poin penting poinnya itu silahkan setelah diisi di download Bapak Ibu.
Nah, setelah di-download, uploadlah di folder yang kami sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu nggak membuat folder lagi. Nah, di sini saya lihat mungkin ada yang kurang mengerti atau belum literasi ya. Nah, ini contohnya saya buka di sini luar biasa sekali Bapak Ibu sudah melakukan kolaborasi. Di sini kami lihat masih ada mungkin ya kami anggap masih ada kekeliruan. Nah, di sini di tugas slide yang kami sudah siapkan, perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu tidak bisa menghapus. Nah, makanya inilah kelebihan dari Drive bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa memposting. Kalau merasa salah, dibiarkan, silakan upload lagi, silakan kalau rename namanya belum sesuai, silakan di rename. Nah, ini luar biasa bagusnya Bapak Ibu, ini kami punya data utuh banyak, jadi Bapak Ibu pun tahu bahwa inilah karya-karya kolaborasi. Nah, yang buat folder ini kalau di slide kami tidak ada menyarankan membuat folder Bapak Ibu. Jadi mungkin perlu membaca petunjuk lagi, kami hanya menyuruh Bapak Ibu langsung upload sesuai dengan draft yang kami arahkan. Nah, jadi tidak apa, walaupun ada masih yang salah, sesuai dengan petunjuk, kami udah berikan videonya, tidak apa, yang penting Bapak Ibu pelan-pelan memahami informasi secara utuh apa yang kami berikan. Jadi demikian Bapak penjelasannya, bukan membuat folder. Kalau Google Slide itu tinggal upload di folder yang kami sudah siapkan. Oke, terima kasih Pak informasinya. Untuk pesan Bapak itu biar kita bisa menginformasikan ke teman yang ikut dalam satu sekolah, mungkin nanti bisa kita infokan, karena pada dasarnya mungkin ini join di Zoom ini kebanyakan mandiri dia dari rumah. Kalau yang sendiri di rumah, kalau teman ada satu, mungkin ada Pak Wayan di Wiradane itu mungkin di sekolah, yang lainnya mungkin di tempat yang lain, atau mungkin belum sempat, nanti kita koordinasikan. Terima kasih Pak Ariantari. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Senang ya, jadi kalau bisa seperti itu Bapak bekerja sama di sekolah, pastikan rekan-rekan gurunya juga belajar gitu. Terima kasih. Izin bertanya, Bapak. Silakan Ibu. Bu Eni ya. Terima kasih kesempatannya. Ini mengenai yang tadi itu slide kolaborasi itu, Pak. Tadi saya buka di link yang harusnya ada nama nomor urut, tapi di situ baru sampai 500 sekian, Pak. Sedangkan saya itu 1.378. Nah, untuk membuat slide yang untuk diri sendiri itu gimana, di copy aja atau dibuat diambil salah satunya yang paling atas? Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, untuk slide yang kami buat itu memang jumlahnya 1 sampai 500. Tapi kenapa kami rancang 1 sampai 500 dengan harapan Bapak Ibu yang nomor urut 501 sampai 1000 itu tetap akan mengambil dari nomor 1 ya, yang 500 itu 1, yang 1000 itu 500. Itu mungkin maksud kami, mohon maaf mungkin tidak menyampaikan secara detail langsung satu slide semua, tapi untuk masalah Ibu posisinya di mana, ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Ibu boleh mengisi yang tempat kosong saja. Jadi teman-teman akan mengisi tempat kosong yang lainnya. Dan yang penting Bapak Ibu udah download itu punya. Download, upload, dan laporkan. Seperti itu Bu Eni jawabannya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, selamat siang. Bentar, pertanyaan malih Niki yang mau langsung bertanya. Saya nggih. Oh, nggih. Silakan Ibu Kadek. Ya. Ya, silakan Ibu langsung. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Tiang Intan Kusuma Dewi dari SD 5 Kapal. Puniki untuk tugas 2B, di sana Tiang ampun klik linknya. Kebetulan Tiang dapat nomor urut 843 nih ke Pak Ari. Di sana tidak ada tempat untuk mengedit, cuma lembaran kosong itu aja. Tidak seperti di atasnya Nike. Kalau di atasnya Nike kan sudah ada fotonya, jadi kita gampang tinggal mengedit-ngedit aja. Sedangkan kalau punyanya Tiang, itu tidak ada tempat mengeditnya, Kenten. Cuma gini kosong aja, tetapi untuk judul pelatihan pemanfaatan itu ada,
tetapi tempat untuk mengedit tidak ada. Seperti itu. Tolong diberi masukan gitu. Terima kasih. Silakan Pak Ariantaro. Ya. Jadi solusinya bisa gini Bu. Kalau memang kasusnya mungkin karena ada teman-teman ya tidak salah juga karena terlanjur di delete sebenarnya mungkin itu tempatnya. Nah itu ya. Ya benar. Jadi solusinya saya ajarkan Bapak Ibu nggak usah takut. Sebenarnya yang sudah isi pun Bapak Ibu bisa duplikat. Nah intinya sih duplikatnya ini yang mungkin Bapak Ibu perlu pelajari sehingga nanti Bapak Ibu tidak menghapus gini teman, tapi kita duplikat. Nah contohnya ada karya dari temannya ini yang sudah mengupload ya. Nah ini misalnya. Nah kalau memang ternyata hilang di sini, nah ini contohnya ini kan bisa diedit Bapak Ibu, di delete. Nah ternyata hilang, carilah yang sudah isi. Mungkin yang ini misalnya Bapak Ibu tinggal klik kanan. Nah setelah itu buat di sini salin. Nah jadi Bapak Ibu silahkan ya kalau memang di sini bacaannya salin. Nah kalau Bapak Ibu ingin lihat di sini kan tidak ada. Jadi Bapak Ibu pasangkan yang di tempat kosong. Nah, jadi jadi akan muncul lagi satu kembar. Jadi Bapak Ibu tanpa menghilangkan gini temannya. Jadi Bapak Ibu edit yang berarti seperti itu ya. Nah, seperti ini Kak Ibu. Jadi tidak harus mesti sesuai dengan nomor urut ya. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Ini semua Pak Hari. Mungkin ada lagi. Data Riana dari SD 5 Kapal. Ya silakan Pak. Pak Man Swastiastu, Ibu Putu juga Swastiastu. Tiang ngecek di pengiriman tugas tiang. Nomor tiangnya kembar 845 atas sebenarnya di surat tugas atas nama saya Madi Data Riana, tapi ada nomor baru 845 juga atas nama Iwayan Rawo. Itu gimana pemecahannya? Makasih Pak Man. Mohon solusinya. Nomor berapa Pak Man? Nomor berapa tadi? Nomor berapa Bapak? 845. 845 Pak. Iya. Coba yang buka. Bapak 845 nih. Oke. 845. Ya. Tunggu dulu Bapak, karena kondisi jaringan. 845. Supaya kita sama-sama melihat Bapak Ibu, jadi data finalnya itu Google Sheet yang terakhir saya share itu sama dengan sheet ini. 845, niki Pak nggih. Nggih. Bapak nomor berapa? 845 itu nomor tiang. Benar. Oke. Tapi di tugas nih Pak Man yang cek kemarin di pengiriman tugas ada juga 845 atas nama Iwayan Rawo kalau nggak salah gitu. Oh, artinya beliau yang salah Pak membuat nomornya. Gitu. Jadi Bapak sudah benar. Jadi beliau yang salah. Makanya tadi Bapak tidak salah, cuma ada rekan guru. Mohon makanya saya bilang tadi, ayo bersama-sama berkolaborasi di antar satu sekolah, ingatkan nomor urutnya Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Jadi terima kasih Bapak atensinya. Jadi benar sekali mungkin ada rekan guru lain yang masih memakai nomor urut salah. Jadi kami sudah A+2 ya kalau nggak salah hari kedua kami sudah finalisasikan tentang nomor urut itu cocok dengan surat undangan. Jadi mungkin solusinya rekan-rekan guru di sekolah yang muda yang ikut mohon ayo bersama-sama bergandengan tangan di sekolah bantu gurunya jangan sampai tersesat. Nah seperti itu. Jadi Pak dan ininya Bapak Data Riana diambil oleh orang lain. Jadi tidak apa Bapak tetapkan aja dengan nomor urutnya Bapak. Nih, walaupun ada orang lain pakai Pak. Jadi Bapak fokus. Jangan goyah ya. Ya cocok. Iya Muali. Menten malih. Ya niki ada pertanyaan Bu Dayu di kolom chat tentang tugas 6789 dari guru TK katanya tidak punya akun belajar. Nah ini. Jadi perlu saya luruskan, ini kan tugas 6789. Bapak Ibu, saya izin share screen lagi, supaya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa terjawab secara keseluruhan, di mana tugas 6789, ini kan pertanyaan tadi tentang tidak punya akun pembelajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pelatihan ini tidak hanya menggunakan akun pembelajaran saja, makanya Bapak Ibu yang bisa bergabung ini, ada yang menggunakan akun Gmail pribadi.
Nah, ini atas masukan dari permintaan rekan-rekan guru. Padahal kami ini hanya memfokuskan awalnya PGRI memfokuskan bagi yang punya akun pembelajaran. Tapi karena banyaknya masukan dan antusias, makanya kami mengizinkan guru-guru menggunakan akun pribadi. Nah, masalah tugas 6 ini kalau di SD tidak pernah membuat classroom gitu misalnya, itu tidak menjadi masalah dengan siswanya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencoba dengan rekan guru di TK sama-sama rekan guru, ingin buat classroom sesama guru, itu boleh misalnya. Bisa sebenarnya pakai akun pribadi. Nah, kalau tugas yang ketujuh ini juga bisa Bapak Ibu, nggak mesti harus pakai akun pembelajaran. Akun pribadi pun akan bisa membuatnya. Tugas 8 juga bisa. Tugas 9 ini hanya instrumen laporan link. Bapak Ibu tinggal ngisi link yang kami siapkan. Jadi semuanya ini bisa dipakai akun pribadi sebenarnya, tapi kami sudah memfleksibelkan. Kalau Bapak Ibu punya kesulitan, jangan dipaksa semuanya dikerjakan. Makanya kami sudah minimalkan 50% Bapak Ibu kerjakan supaya bisa layak mendapat sertifikat 32 JP. Jadi ada tanggung jawab moral kita bersama-sama Bapak Ibu, moral kita. Jadi jangan sampai kita pelatihan ketika ditanya kok gampang kali ya mencari sertifikat 32 JP. Jadi kami berharap mengubah paradigma itu supaya pelan-pelan guru kami paham bahwa pelatihan 32 JP itu ilmunya luar biasa yang didapatkan Bapak Ibu. Oke, demikian tambahan Ibu Putri. Kalau masih ada dipersilakan. Kalau tidak mungkin kita akan akhiri sesi. Yang kira pertanyaannya niki seputar nomor urut nih Pak nih. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di grup Telegram ataupun di Classroom biar nanti bisa dicek kembali. Di Classroom yang lihat sih sudah semua ada nih nomor urut dari awal sampai akhir. Kalau kita memang membaca, yang sarankan untuk pembuatan tugas nih, di sana sudah ada video tutorialnya ya. Lebih baik sebelum mencoba membuat tugas, tontonlah dulu video tutorialnya. Jadi akan memudahkan kita nanti dalam pembuatan tugas dan tidak akan salah seperti ini Pak ya. Kita akan tutup mungkin untuk workshop hari ini ya Pak ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Saya tambahkan sedikit Bu Putri. Oh, nggih, silakan Pak. Bapak Ibu, terutama yang belum bergabung di Classroom, tadi banyak juga ada permasalahan tentang Bapak Ibu salah join, udah terlanjur menggunakan akun Gmail pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah takut, namanya pelatihan dan kita masih berproses. Mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu bisa beralih menggunakan akun belajarnya untuk join ke Classroom. Nah, kalau memang Bapak Ibu ternyata salah, supaya tidak terjadi double data, fokuslah dengan akun yang memang sudah dipakai join. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tambahannya. Yang kedua, yang belum join itu silahkan tolong isi di Google Sheet. Nah, di sana kami sudah tambahkan apakah sudah bergabung atau belum, kami akan gabungkan melalui email. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima email, nanti memastikan diri bahwa piagam itu Bapak Ibu akan terima melalui email. Jadi kami akan mencoba pengiriman surat resmi melalui email tersebut Bapak Ibu. Oke, ikut tambahannya. Dan untuk tugas-tugas tutorial berikutnya, kami akan cicil ya, paling lambat mudah-mudahan sampai malam ini semua tugas berikutnya 4 sampai tugas 9 ini udah selesai tutorialnya. Mungkin kami cicil tugas 4, 5, 6 ini kami berikan. Silakan Bapak Ibu cicil karena Bapak Ibu bisa mengerjakan sampai hari Minggu. Jadi paling lambat semua tutorial itu besok sudah kami berikan dan kami akan selalu informasikan. Makanya kami ingin supaya Bapak Ibu tidak tersesat dan terbantukan, makanya kami bantu membuatkan tutorialnya. Demikian Bu Putri tambahannya. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat nih. Semangat semuanya. Ya, terima kasih. Sudah mulai berakhir sesinya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti di Classroom ataupun Telegram. Terima kasih Pak Ariantaro. Demikian tadi workshop hari ketiga telah berlangsung dengan baik dan lancar. Mohon maaf atas ada salah kata dan pengucapan tiang yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu peserta karena keterbatasan yang tiang miliki. Untuk itu hari ini workshop akan kami akhiri dan akan dilanjutkan besok penutupan kembali pukul 10.30 dan linknya akan menyusul Pak untuk linknya akan menyusul. Terima kasih. Yang akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, sekarang silakan acara bebas yang mungkin ada kepentingan bisa live meeting. Terima kasih. Pak Ariantare masih Tetap di semangat. sini. Pak Ariantare masih di sini. Ini kebetulan bebas. Ya, acara bebas makin. Oke, Pak Ariantare, mohon maaf Pak Ariantare mengganggu. Pak. Begini Pak, tadi kan pas kolaborasi Google Slide itu, yang sambil mendengarkan di Zoom, yang juga nanti buka nih kebetulan sudah yang isi beberapa data yang harus dimasukkan. Nah, cuma sekarang yang mau edit lagi Pak, karena ada yang salah. Tadi yang coba masuk itu tidak bisa diedit Pak, mungkin Bapak yang sudah gini mengatur ulang. Yang di mananya Pak, di slide-nya? Google Slide-nya yang kolaborasi. Kelas C Pak, kelas C. Oh, kelas C ya? Semua ya nggak bisa, atau di reload coba Pak? Yang udah close, masuk kembali, tapi tetap tidak bisa diedit ya. Yang Bapak upload? Enggak, saya belum upload, belum diupload ya. Baru saya masukkan data, cuma ada yang salah itu. Slide dari belum saya upload itu. Nomor urut berapa Pak? Slide nomor urut berapa Pak? Kalau enggak salah 27 kalau enggak salah itu. Enggak, maksudnya ininya Pak. Yang dari 2001. Oh, 2001 nggih. Sampai 2500. Coba yang lihat dulu apakah ada yang berubah settingan enggak? Karena niki Bapak Ibu kalau ini bisa diubah settingan sama orang lain masalahnya. Karena yang cek dukun. Oh benar Pak, diubah settingannya. Oh iya, enggak bisa deh. Ya, karena itu udah Bapak Ibu, karena ini namanya kalau kita berkolaborasi editor itu orang lain juga bisa. Oh iya. Pak Relut sekarang udah mau. Nggih. Makasih Pak. Semua. Jadi nanti kalau ada kendala malih nanti di grup Telegram aja nanti kita akan bantu. Terutama yang editor itu pasti ada yang mengganti. Jadi itulah. Mohon izin Pak Nyoman. Nanti ya Ibu. Ini Pak, siang ini apa muncul di kolaborasi Google Slide itu harus minta akses dulu Pak untuk bisa membuka ininya. Ibu nomor urut berapa Ibu? Tiang 2688 Pak Komang. 2600. Coba saya cek ya 2600 apakah dirubah? Akses ditolak muncul di Pak Komang. Mic-nya dihidupkan dulu Pak Nyoman Haryantar. Oh iya. Mungkin ini ada yang mengganti juga Ibu, salah gini dia, salah mengedit. Nah ini berubah jadinya. Nah ini mohon maaf, ada yang mengedit juga, mungkin ada kesalahan. Nah ini diganti nomornya. Ini mestinya Pak Eka Putrawan ini mungkin mohon maaf, ini Bapak janganlah mengedit yang depan ini. Nah ini diedit tadi sehingga hilanglah 2500. Mestinya ini nomor. Nah, ini mestinya nomornya ini mestinya ini nomornya 2501. Nah, itulah Bapak Ibu kelemahan kalau kolaborasi bersama, tidak apa. Jadi kita akan melihat kendala-kendala ke depan. Dari ini kami harus ganti dulu 2500. Nah, di sini mungkin tadi editornya dirubah Ibu. Jadi inilah kasus kalau memang bersama. Tapi tidak apa, kita belajar untuk memastikan bahwa kita ingin mencoba kolaborasi ini. Tapi walaupun masih ada yang sudah berhasil ngisi aja, langsung di-download nih. Jadi jangan sampai tidak. Nah ini kita lihat aksesnya benar, dirubah Ibu. Ini saya pindahkan jadi editor. Jadi Ibu silakan sekarang klik reload, sekarang udah mau. Jadi terima kasih atensinya Bapak Ibu untuk saling mengingatkan. Nanti saya bisa ganti, karena yang memiliki itu saya, jadi saya bisa ganti kalau Bapak Ibu tidak. Udah mau sekarang Bu Ayu ya? Di reload aja Bu Ayu.
ada lagi Bapak Ibu sambil santai ya, boleh ngobrol-ngobrol sebelum di lead meeting ini dikeluarkan. Kalau ada permasalahan atau mau cerita boleh. Jadi sebelum meetingnya mungkin lagi 10 menit, 5 menit mungkin di end meeting ya mungkin. Gimana Bu Putri? Masih semangat Bu Putri? Luar biasa jadi moderator dari pagi hingga siang ini. Jadi tetap semangat menemani guru-guru hebat kita Niki. Jadi hidupin mic-nya Bu Putri. Yap. Ya Pak Ariantara, sama-sama ini masih belajar juga. Itu Pak Kari suhunya itu sama Bu Dayu, Cynthia. Luar biasa semuanya. Sudah biasanya Kang Yang ya Pak. Agak grogi sedikit. Tidak apa. Sampai lupa mempersilahkan untuk gini ya santai. Yang pikir soalnya tadi kan waktu jeda Pak Komang yang nggak bisa masuk atau gimana Nike yang pikir mungkin habiskan ya. Untung jangan dipandu Niki sarang Pak Kari dari belakang. Ya benar-benar. Terima kasih Pak Kari ya. Jadi ya mungkin teman-teman lagi serius nih ngerjain udah masih standby di meeting. Mungkin Bapak Ibu boleh ya kalau memang udah mau klik lead meeting silahkan karena ini ngobrol santai. Kalau ada ingin ditanyakan kami akan siap memfasilitasi ya gitu ya Bu Putri ya Pak karyawan. Teman-teman panitia akan berusaha membantu menjawab yang ada di Telegram Bapak Ibu. Dan kalau bisa sih teman-teman juga bisa saling ingetin karena mungkin benar ada chat yang tenggelam, ada pinnya di pin itu di atas itu kan ada tuh kadang-kadang teman-teman ya di atas itu ada pin yang disematkan padahal itu diklik banyak itu kelihatan yang disematkan itu banyak misalnya 8 jadi klik pin yang pertama itu nanti lagi klik pin di atasnya akan terus diarahkan ke pin sematan-sematan itu mungkin banyak teman-teman belum paham tentang sematan pin di Telegram itu padahal sangat membantu sekali pin Telegram itu. Tidak usah Bapak Ibu scroll, baca-baca satu-satu, fokuskan aja ke pin yang disematkan. Jadi Bapak Ibu bisa membaca poin yang diberikan oleh ini. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu apresiasinya di kolom chat. Senang sekali bisa memberikan ilmu bersama-sama dari PGRI Bali, Badung. Katanya Pak Ketua tadi ya Bu ya, tiap bulan akan ada malahan kecamatan PGRI Badung. Bisa di kecamatan, bisa di kabupaten lain juga Pak. Sering akan ada katanya lagi. Terima kasih yang sudah bertahan, terima kasih yang sudah mulai. Silahkan Bapak Ibu dipersilahkan sebelum nanti roomnya akan di end meeting. Terima kasih, semangat Bapak Ibu masih di room. Nih Pak Kari gimana di rumah Pak Kari? PDR. Nih Pak Kari nih jam tayangnya padat juga nih. Ya bapaknya lagi mute dia, lagi mute. Pak Endra nih di belakang layar luar biasa nih tim IT-nya Pak Endra yang standby untuk mengurusi live streaming sama menyiapkan roomnya. Ini ada yang mau nanya, boleh Ibu langsung aja langsung aja. Ya hidupin, tidak apa. Kalau belum saya coba unmute boleh supaya semua yang mau berbicara langsung bisa unmute. Tunggu dulu. Ada lagi yang mau join ini Pak, gimana nih di admit? Oh jangan diterima. Jangan diterima lagi ya. Karena kita sudah puji. Silakan yang mau bertanya langsung aja berbicara. Bapak Ibu boleh langsung unmute mic-nya. Silakan udah boleh Bapak Ibu dipencet mic-nya kalau ingin langsung berbicara. Dipencet mic-nya udah boleh nih. Kalau mau memencet mic-nya unmute itu kayaknya udah bisa sekarang. Ini Bu Eni katanya mau tanya. Silakan Bu Eni. Silakan Bu Eni, boleh unmute mic-nya. Oke, sudah bisa. Coba Bu Eni belum bisa ya unmute. Coba saya cek ya, kok belum bisa. Mestinya sih sudah bisa karena di sini kita yang ngatur di bagian. Ini ada Bu Dewi Liliasari raise hand. Nah, Ibu mau bertanya silahkan langsung. Ini sudah. Nah, itu Bapak Ibu ingin dari komputernya bisa dibuka.
Nah, ini. Udah ya. Nah, ini. Sudah Ibu, bisa dari Bu Martina atau Bu Dewi Liari, mic-nya udah on, bisa ingin area. Ya, baik Pak. Dengan suara saya sendiri Pak. Siapa yang duluan ini? Ya, saya. Saya. Martina, Pak Martina. Pak Ariano, terima kasih. Bu Putri juga. Mau nanya. Sementara kan yang pakai yang seperti kemarin sudah yang chat langsung ke Pak Hari, bahwasanya apa namanya, email dia yang belajarnya itu aku daftar, mungkin saya masukin email pribadi gitu. Itu enggak jadi masalah kan Pak Ari? Pak, tidak masalah Pak. Niki luar biasa Pak. Niki umurnya Bapak ini udah umur berapa nih Pak? Luar biasa semangatnya. Ampun kakak umur Pak, ampun kini sanikale. Jadi motivasi guru-guru yang lainnya niki Pak luar biasa Pak. Tetap semangat niki ikut niki Masuk semua. Karena yang lihat juga ada beberapa teman-teman olahraga yang sounding di sini banyak sekali, makanya yang antusias juga ikut gitu Pak Hari. Terima kasih, materinya sudah banyak sekali membantu kami gitu, sehingga ya biar tidak terlambat seperti apa yang dibilang Pak Hari, langkah itu harus dipelan-pelanin dikit nih, tapi harus juga dijinjing biar tidak jatuh kepleset Pak Hari. Luar biasa Bapak, semua Bapak dari sekolah napi Pak? SD Cahaya Bangsa di Kuta Pak. Mantap sekali nih Pak, luar biasa guru senior yang seneng nggih. Jadi guru-guru senior niki lah yang akan menjadi motivasi yang muda Pak. Karena yang senior luar biasa aktifnya, apalagi yang muda kan luar biasa mestinya juga kan Kang nggih. Masuk semua. Bapak tetap semangat, tidak masalah. Itu aja sih Pak Hari, cuma yang takon itu kalau nanti kayak ini kan ada tugas lagi, ada 4 sampai ke 8 ya kalau nggak salah. Itu kan harus memakai rumah belajar. Nah, itu kan harus ngangguin akun rumah belajarnya, apa namanya, akun belajarnya nih ke guru belajar. Nggak usah kan Pak, makanya tadi udah dijelaskan kalau rumah belajar itu yang penting dieksplor aja isinya, nggak usah login Pak. Jadi kalau memang dieksplor aja. Ya, dieksplor. Jadi, tidak ada itu istilahnya harus login kalau memang tidak bisa. Jadi makanya kami udah mempermudah Pak. Tadi tujuan kami dibuka, siapa tahu ada materi Bapak yang cocok, itu maksudnya dieksplor. Siap. Sukses semua Pak Hari. Sukses semua. Sama-sama, sehat selalu Pak. Bu Putri, makasih Bu Putri. Ya, sama-sama. Silakan Bu Dewi Lilia Sari yang ingin ditanyakan, bisa mic-nya di-unmute. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari, sudah bisa dengar suara saya. Bisa di-on kan kameranya Ibu sambil saling kenal ini. Mohon maaf, saya not prepare ya. Aduh, mohon maaf, kameranya tidak bisa saya on karena kalau di on itu nanti langsung apa ya, sinyal gitu, gangguan gitu. Ya, benar-benar. Silakan Ibu. Oke, ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini luar biasa ya PGRI Bali yang mengadakan pelatihan ini. Begini Pak, di awal undangan saya kan nomornya 2582. Nah, pas saya cek data yang terakhir nomor urutnya 2632. Jadi saya pakai yang mana Pak? Yang 2632 apa 2582? Terima kasih. Coba saya buka surat undangan final dulu ya. Ibu kan artinya sudah menerima surat undangan ya? Halo? Halo ya. Coba saya buka surat undangan final Ibu. Mestinya surat undangan itu sama Bu. Coba saya cek ya supaya sama-sama lihat apakah ada kesalahan di saya atau memang Ibu salah membuka surat. Nah ini yang perlu saya ingin cross check. Mudah-mudahan tidak salah sayanya Bu. Ibu nomor undangan di surat undangan Bu nomor berapa Ibu bilang? 2582 Pak. Berapa? 2582 ya. 25. Saya coba cek dulu Bu ya. Supaya tidak salah nanti 2.
lagi dikit. Nah, yang mana Ibu? Yang mana namanya Ibu? 25 Dewi Liliasari. Oh, surat undangan itu berapa tadi Ibu? Kalau yang terbaru yang Ibu bilang berapa? 2632. Oh, ini Bu, 2632. 2622 itu Bu ya? 2632. Oh, ini Bu, Liliasari ini Bu. Sama Bu. Sebenarnya Ibu salah lihat surat undangan itu. Surat undangan itu nggak ada dikeluarkan. Ini Bu, Ibu udah benar di surat undangan ini. Berarti saya pakai yang 2632 ya Pak ya? Ya, jadi ini Ibu mungkin belum menerima surat undangan yang final ini. Padahal kami hanya mengeluarkan surat undangan sekali ini. Nah, jadi mestinya ini sama Ibu. Mungkin Ibu membukanya itu yang tidak isi surat undangan, lampiran mungkin. Lampiran, oh ya baik siap Pak. Jadi saya absensinya yang kemarin tuh nomor urutnya itu, jadi saya absen lagi gimana Pak? Ya nanti saya akan cek manual juga, mungkin yang salah-salah yang mestinya udah absen rajin hari ini dan besok. Jadi akan kami cek apa penyebabnya yang lagi 2 kali itu nggak muncul. Nanti kami akan cek, akan bantu kami ubah nanti. Nanti akan kami siapkan form tambahan khusus yang absen kemarin sama lagi hari pertama. Kalau memang merasa sudah absen, silakan tulis nanti kami tambahkan supaya kami bisa ubah. Nih, karena kami sudah bisa melacak, sama seperti Ibu tadi mungkin salah dan sekarang tidak muncul ya nggak bisa ya. Artinya walaupun Bu ngabsen hari ini itu nggak akan berubah sebelum kami yang merubah sistemnya gitu.